Iwe kabare apik mbok. Sahabat perikanan, udah pada tahu belum sih tentang penerapan CPIB? CPIB atau cara pembenihan ikan yang baik adalah kegiatan pengembangbiakan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva atau benih dalam lingkungan yang terkontrol melalui penerapan teknologi yang memenuhi standar biosecurity, mampu telusur, keamanan pangan, dan lingkungan. Jadi, untuk para sahabat perikanan semua, diwajibkan menerapkan CPIB agar dapat meningkatkan efisiensi produksi dan produktivitas, memperkecil kegagalan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan tentunya akan meningkatkan daya saing dengan peningkatan mutu benih. Nah, untuk para sahabat perikanan semua, mau tahu nggak sih apa aja aspek yang harus diperhatikan dalam penerapan CPIB? Kita simak video lengkapnya ya. Yang pertama adalah aspek manajemen. Aspek manajemen ini meliputi penetapan MPM dan pelaksana produksi. Dalam organisasi pengelola pembenihan, hal utama kita harus menentukan MPM atau Manajer Pengendali Mutu yang memiliki sertifikat dari Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. MPM bertanggung jawab pada rencana dan memastikan unit pembenihan memenuhi syarat untuk CPIB. MPM juga bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman dan memastikan personel dapat melaksanakan CPIB secara konsisten. Kemudian untuk pelaksana produksi, kita harus menentukan personil-personil yang akan bertanggung jawab pada setiap bagiannya ya sahabat. Yang kedua adalah aspek teknis. Aspek teknis yang pertama meliputi persyaratan lokasi dan sumber air. Unit pembenihan harus dibangun pada lokasi yang terhindar dari kemungkinan bencana alam, tersedia air sepanjang tahun, mudah dijangkau transportasi, serta tersedia jaringan listrik dan komunikasi. Sarana pembenihan seperti pakan, obat-obatan, dan peralatan lain harus disimpan dalam ruangan penyimpanan yang tersusun secara rapi dan bersih ya sahabat. Dan untuk prasarana juga harus tersedia lengkap seperti kolam filter, kolam karantina, kolam pemijahan, dan kolam pengolahan limbah. Selanjutnya adalah kualitas air. Air harus memenuhi standar baku mutu air yaitu bersih, bebas hama dan parasit, serta organisme patogen. Hal ini dapat dilakukan dengan cara filtrasi dan saluran paralel untuk mencegah terjadinya kontaminasi, hama, dan penyakit ya sahabat. Jangan lupa, kita juga diwajibkan untuk memastikan sumber air bebas dari cemaran mikroorganisme patogen dan logam berat untuk menjaga keamanan pangan. Untuk induk yang akan dipijahkan harus sesuai dengan SNI perbenihan, dan untuk induk unggulan atau hasil pemuliaan harus memiliki SKA atau surat keterangan asal yang diterbitkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk pengelolaan benih juga harus diperhatikan mulai dari pemilihan benih, pemeliharaan, dan pemanenan. Pada saat pemanenan, mutu benih harus disortir untuk diperiksa kualitasnya. Pengemasan dilakukan secara bersih dan aman, dan untuk pengiriman, benih harus dipacking sesuai kebutuhan agar kualitas tetap terjaga sampai ke konsumen. Penerapan biosecurity juga menjadi aspek teknis yang sangat penting pada penerapan CPIB. Biosecurity merupakan upaya pengamanan sistem budidaya dari kontaminasi berbahaya yang berasal dari luar. Caranya dengan menerapkan penataan peralatan secara teratur, bersih, dan rapi. Menjaga kebersihan lingkungan budidaya, menerapkan akses masuk satu pintu, dan pemagaran di sekeliling lingkungan budidaya. Aspek yang ketiga adalah pengendalian dan kesejahteraan ikan.
Pada aspek ini dapat dilakukan dengan monitoring kesehatan ikan. Apabila ditemukan ikan yang sakit, segera dipisahkan dengan ikan lain dan diobati sesuai dengan bahan yang direkomendasikan atau dapat dimusnahkan jika penyakit tidak dapat disembuhkan ya sahabat. Penggunaan obat dan pakan juga harus diperhatikan dengan memastikan terdaftar dengan nomor register dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Aspek yang keempat adalah pengelolaan lingkungan. Pada saat melakukan budidaya, kita harus memperhatikan lingkungan di sekitar budidaya. Jangan sampai menyebabkan gangguan yang akan merugikan orang lain. Kebersihan lingkungan harus kita perhatikan dengan memastikan tempat budidaya yang bersih, rapi, dan bebas sampah. Peralatan dan personil juga harus kita jaga kebersihannya ya. Untuk limbah air budidaya juga harus diolah dulu di kolam limbah yang dilengkapi dengan bioindikator sebelum dibuang ke perairan umum. Yang kelima adalah aspek sosial dan ekonomi. Pada aspek ini, kita harus memastikan pekerja tidak di bawah umur dan menerima upah atau gaji sesuai dengan peraturan atau kesepakatan yang telah disetujui bersama. Kemudian dari sisi ekonomi, kita harus memastikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama ya sahabat. Bolak-balik aku tuh kunduk nang Wijaya, ndoke apik, kualitasnya bagus, harga terjangkau, mantap. Dan untuk aspek yang terakhir atau aspek keenam adalah pendokumentasian. Pada aspek ini, kita harus memastikan informasi terdokumentasi dengan ditetapkan melalui SOP atau Standar Operasional Prosedur, diterapkan dengan pengisian rekaman, dan dimutakhirkan pada semua tahapan proses pembenihan. Intinya, tulis apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita tulis ya sahabat. Nah, jika semua aspek sudah terpenuhi, maka kita bisa mengajukan permohonan sertifikasi CPIB ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian, akan dijadwalkan penilaian sertifikasi yang akan dilakukan oleh auditor dari Direktorat Perbenihan Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Predikat penilaian ini akan bervariasi dan menentukan masa berlaku dari sertifikat CPIB ini ya sahabat. Predikat cukup baik akan mendapatkan masa berlaku selama 2 tahun. Predikat baik dengan masa berlaku 3 tahun dan predikat sangat baik dengan mendapatkan masa berlaku selama 4 tahun. Lulusnya kan Iya. pas loro. Ini nggak bisa bikinnya nggak begitu. Hah? Buat bikinnya nggak begitu. Nah, Ini salah. Apa yang salah? Kayak gitu ya. Gunakan 10, 11. apa ya? Kabeh bae kesenenganku. Wah, wis. Saya sing siji nggak pas Tawon. Tidak. Cuman enggak. Nanti kata apa ini? Marna ya apa mana apa lagi nama pergi. Semangat. Sok, gue anak 50 kilo sok, nang loro sok. Ya nak.